Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita masih ada di dalam pembahasan mengenai jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan kali ini kita akan melihat mengenai jemaat di Philadelphia dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh hingga ayat yang ke-13. Karena itu sebelum kita membahas firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bahwa Allah masih menuntun menyertai memberkati kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar saat kami merenungkan firman-Mu, firman ini boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, kita sudah melihat beberapa jemaat di kitab Wahyu ini, mulai dari pasal yang kedua hingga pasal yang ketiga ini. Dan kali ini adalah jemaat yang keenam yang akan kita lihat. Dan kita mulai saja mengenai jemaat di Philadelphia ini. Ayat yang ketujuh dari Wahyu pasal yang ketiga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Nah, jemaat di Philadelphia adalah salah satu dari jemaat yang ada di dalam jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, yang dimana bersama dengan Smyrna tidak mendapat teguran. Jadi artinya bahwa hanya ada dua jemaat di dalam kitab Wahyu ini yang tidak mendapatkan teguran, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia, dan justru mereka mendapatkan pujian. Nah, Philadelphia sendiri artinya kasih persaudaraan. Dan kota ini didirikan oleh Attalus II Philadelphus. Dan sekarang kalau kita coba untuk googling dan coba kita lihat, kota ini terletak di Turki dan di tempat yang dikenal sekarang dengan nama Al-Sehir. Ini sedikit latar belakang mengenai kota ini. Kota ini cukup rawan dengan hal gempa bumi. Artinya bahwa mereka cukup sering mengalami gempa bumi, dan ini akan membawa satu hubungan dengan apa yang Yesus sampaikan kepada jemaat yang ada di sana. Lalu dikatakan begini, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah saudara, di sini ada tiga aspek yang Yesus tunjukkan mengenai pribadinya kepada jemaat di Philadelphia, dan yang bisa kita renungkan dan kita lihat lebih dalam. Yang pertama, dia mengatakan bahwa inilah firman dari yang kudus. Dari yang kudus. Artinya bahwa dia, Kristus, adalah Allah. Nah, Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, baik dalam karakter, baik dalam tindakan, tujuan, serta rencananya. Semuanya kudus adanya. Nah, sebagai Allah yang kudus juga, artinya bahwa Kristus ini berbeda dari yang lain. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Di sini sejak awal Yesus sudah menunjukkan superioritasnya, dan dia adalah Allah yang sejati. Yang kedua dikatakan bahwa yang benar. Artinya bahwa Yesus adalah sumber kebenaran itu. Kebenaran adalah karakter dari Kristus itu sendiri. Dan artinya bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat amat bisa dipercaya. Dan dia adalah sumber dari kebenaran. Saat kita bergumul atau berdebat mungkin saat ini mengenai hal kebenaran, apa itu kebenaran, lihatlah kembali kepada Kristus. Nah, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa ada dua kata Yunani kuno yang bisa diterjemahkan dengan kata benar. Yang pertama, benar yang artinya tidak salah. Benar yang artinya tidak salah. Dan kata yang lain yaitu benar yang artinya tidak palsu. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata Yunani yang artinya benar atau tidak palsu itu. Asli atau tidak palsu itu. Nah, di sini gagasannya bahwa Yesus adalah Allah yang nyata, Allah yang asli, Allah yang sejati. Yesus adalah benar dalam segala keberadaannya. Di sini juga menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang sejati. Dan pada zaman itu jika dibandingkan, ada begitu banyak ilah-ilah palsu, dewa-dewa yang disembah. Dan di sinilah Yesus menunjukkan bahwa dia berbeda dengan apa yang disembah oleh orang-orang pada saat itu, atau yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat itu, saat mereka menyembah berhala. Karena ada begitu banyak hal di sana. Nah, Paulus menekankan hal ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Saya mengutip 1 Korintus pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Paulus memberikan satu gambaran yang cukup jelas dan kuat di sini. Lalu, apa yang dikatakan mengenai Kristus lagi di dalam Wahyu pasal yang ketiga pada saat dia berbicara mengenai jemaat, kepada jemaat di Philadelphia ini?
Dikatakan bahwa yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini berbicara tentang otoritas atau kuasa dari Kristus itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Di Yesaya yang pasal yang ke-22 ayat 22 dikatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat kembali ke dalam Yesaya pasal yang ke-22, kita melihat bahwa di sana ada Eliakim bin Hilkia yang diberikan kuasa dari Allah untuk menjadi kuasa atas rumah tangga kerajaan Daud pada saat itu. Nah, Eliakim ini menjadi bayangan atau tipe dari Tuhan Yesus. Bahwa Yesus sebagai Allah yang berkuasa dan memiliki otoritas yang mutlak. Yesus memiliki kuasa untuk memegang kendali dan membuka pintu kepada kehidupan, kematian, keselamatan, dan berkat. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Lalu bagaimana pandangan atau penilaian Yesus terhadap jemaat di Philadelphia ini? Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara, di sini hal pertama yang Yesus sampaikan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu dan melihat setiap yang terjadi yang dialami oleh gereja, oleh jemaatnya. Dan hal ini disampaikan kepada semua jemaat bahkan di dalam kitab Wahyu ini. Dan jemaat di Philadelphia ini dikatakan bahwa mereka setia melayani Tuhan dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Dan Yesus tahu akan hal itu. Dan ini sebenarnya adalah satu penghiburan yang besar. Bahkan pada bagi kita saat ini. Saat kita mungkin bergumul di dalam iman kita. Saat mungkin kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Dengan berbagai macam godaan mungkin. Dengan berbagai macam hal-hal yang datang untuk membuat kita goyah. Tetapi kita tetap setia. Dan inilah penghiburan bahwa Yesus tahu semua yang sedang kita alami. Saat kita berdiri di dalam kebenaran dan kita mengalami tantangan. Yesus tahu akan hal itu. Lalu dia katakan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sering dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa istilah pintu yang terbuka ini merujuk kepada kesempatan untuk memberitakan Injil. Di dalam perjanjian baru, istilah membuka pintu atau pintu yang terbuka merujuk kepada kesempatan itu. Bandingkan beberapa catatan atau ayat yang akan saya angkat di sini, kita tidak akan membaca semua. Saudara bisa mencatat mungkin dan ada waktu saudara bisa membacanya. Yaitu mulai dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-27. Kemudian 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Kemudian 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 dan Kolose 4 ayat yang ketiga. Nah, ini berbicara tentang pintu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Saya mengutip dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan atas ladang tuayan dan kepala dari gereja. Dan dialah yang menentukan di mana dan kapan umatnya melayani. Bandingkan Kisah Para Rasul 16 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Dia memberikan kepada jemaat di Philadelphia ini kesempatan untuk melayani. Yesus berkata kepada mereka bahwa dia sudah membuka pintu penginjilan kepada mereka. Dan mereka perlu masuk melalui pintu itu untuk menginjil dengan iman. Ini penting untuk kita simak. Dan karena Tuhan Yesus yang membuka pintu itu, maka tidak ada kuasa yang sanggup menentangnya. Walaupun mungkin sekarang kita lihat ada berita mungkin mengenai penganiayaan terhadap orang percaya, banyak orang menghalangi pemberitaan Injil, tetapi ingat bahwa Yesus adalah otoritas dia memegang otoritas yang mutlak. Dan di sini Yesus menyuruh mereka untuk melihat pintu yang dia bukakan itu. Nah, terkadang yang menjadi persoalan bahwa kita tidak melihat pintu yang Tuhan bukakan bagi kita, sehingga di sini kita perlu untuk belajar peka terhadap tuntunan Tuhan di dalam pelayanan. Apa penerapan yang bisa kita tarik lebih jauh? Terutama dalam keadaan sekarang yang kita alami saat ini, kita perlu berdoa agar Tuhan membuka mata hati kita untuk melihat pintu-pintu pelayanan yang ada, yang dia berikan bagi kita untuk kita bisa masuk dan melayani di sana. Saya secara pribadi melihat bahwa justru keadaan-keadaan seperti sekarang ini, kesempatan untuk melayani begitu besar dan terbuka bagi kita. Lalu, di sini dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, perhatikan bahwa jemaat ini sebenarnya bukanlah jemaat yang terlalu luar biasa dari pandangan manusia. Dan bahkan di sini dikatakan kekuatan mereka tidak seberapa. Alkitab King James menerjemahkan a little strength, kekuatan yang kecil. Tetapi mereka adalah jemaat yang dikatakan menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya mereka adalah jemaat yang setia kepada Allah dan firman-Nya. Dan ini Allah lihat di dalam mereka. Nah, mentalitas mereka ini adalah mentalitas yang setia dalam hal yang kecil yang mereka miliki. Dan mereka pakai kekuatan mereka yang di sini dikatakan tidak seberapa itu untuk melayani Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa kita harus punya segala sesuatu baru kita bisa melayani Tuhan. Kita harus punya berbagai hal yang luar biasa, sumber daya yang luar biasa, baru kita bisa melayani Tuhan. Tidak, kita memakai apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk melayani Dia.
Saat Allah memanggil Musa, Allah tidak menuntut dari Musa aneh-aneh. Allah hanya bilang apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat. Dan dengan tongkat itu justru pekerjaan yang besar terjadi. Nah, perhatikan hal-hal yang Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia ini. Bahwa mereka diberikan peluang atau kesempatan untuk menginjil. Yesus katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu. Yang kedua, mereka memiliki sikap yang bergantung kepada Allah. Di sini dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Sehingga mereka bergantung kepada Allah. Saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yaitu bahwa mereka berada pada tempat yang tepat. Mereka mengerti bahwa dengan kekuatan mereka yang kecil, oleh sebab itu mereka harus bergantung kepada Allah. Terkadang kita berpikir bahwa mungkin kita mampu melakukan sesuatu dan akhirnya sikap bergantung kepada Allah itu tidak nampak di sana. Dan yang ketiga, mereka setia kepada Kristus. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, bukan seberapa besar yang kita bisa lakukan, saudara. Tetapi seberapa setia kita terhadap apa yang sudah Allah percayakan kepada kita. Bahwa kita setia kepada firman-Nya, dan itu hal yang penting. Bahwa hal yang penting adalah kepada siapa kita beriman dan kita percaya. Kembali saya mengutip dari Risby. Dia mengatakan, bukan ukuran atau kekuatan dari suatu gereja yang menentukan pelayanan atau berhasilnya pelayanan itu. Tetapi iman dalam panggilan dan perintah dari Tuhanlah yang menentukan. Nah, bandingkan dengan apa yang Paulus tulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Saat dia berdoa meminta Tuhan untuk mengangkat duri dalam dagingnya. Ini yang Allah katakan. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bahwa saat kita berpikir mungkin kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak punya kekuatan yang cukup, kita tidak punya sumber daya yang cukup, sebenarnya itu adalah satu awal yang baik untuk kita mulai. Kenapa? Karena di situ kita belajar untuk bergantung kepada Kristus, bergantung kepada Allah. Dan saat Allah memberkati pekerjaan itu, Allah memberkati pelayanan itu, maka kemuliaannya untuk Tuhan. Kita mengerti bahwa itu bukan kita, tetapi itu adalah Allah yang mengerjakannya di dalam dan melalui kita. Lalu kembali kepada ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ketiga ini, dikatakan begini, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, jemaat ini mengalami hal dan pergumulan yang cukup luar biasa sebenarnya, saudara. Bahwa mereka mendapat tantangan dari kelompok-kelompok orang Yahudi. Lalu jemaat ini menjadi kesaksian yang luar biasa di sini. Bahwa mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang Yahudi yang bersifat munafik di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berpikir bahwa mereka bisa masuk surga hanya gara-gara mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi di sini, apa yang Yesus katakan tentang orang-orang Yahudi ini? Dikatakan bahwa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Bahwa jemaat ini ditentang atau bahkan mungkin dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang hanya lahir sebagai orang Yahudi, tetapi tidak hidup di dalam kehidupan yang benar, atau tidak hidup sesuai dengan iman Abraham. Nah, jemaat di Smyrna mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, saat kita sudah membahas tentang jemaat di Smyrna, bahwa mereka juga mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Paulus menulis dalam 1 Korintus 16 ayat 9 demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Artinya bahwa keadaan yang dialami oleh jemaat di Philadelphia mirip dengan apa yang dialami oleh Paulus. Bahwa ada kesempatan dan juga ada peluang untuk melayani Tuhan, tetapi ada tantangan di sana. Dan kedua hal ini mungkin saja bisa datang bersama dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa Kristus yang membuka pintu itu dan memegang segala sesuatu di dalam kendalinya. Bahwa dalam hal ini iman berperan penting, sebab saat kita menjadi lemah dan kita tidak percaya, maka yang kita lihat justru tantangan. Tetapi saat kita beriman, maka yang kita lihat adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kedua hal ini mungkin saja bisa bersamaan datang dalam kehidupan kita. Ada kesempatan dan ada tantangan. Contoh pada saat ini. Tantangan yang kita hadapi adalah penyebaran virus corona. Membuat kita terbatas dalam segala sesuatu yang kita lakukan, membuat banyak orang bergumul dan menderita di dalam kehidupan mereka, mungkin keuangan, mungkin masalah kesehatan dan segala hal. Ini tantangan yang dihadapi. Tetapi juga ini adalah kesempatan bagi orang percaya yang meskipun mengalami hal yang sama dan juga bahkan mungkin menderita dalam hal yang sama, tetapi ada kesempatan bagi kita untuk melayani. Kita bisa melayani orang lain, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa mendoakan mereka.
Kita bisa memberikan mereka penghiburan dari firman Tuhan, mendorong mereka untuk melihat penghiburan yang ada di dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, meskipun di dalam tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa ada janji firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-9, masih di ayat yang ke-9, bagian yang kedua, dan sampai kepada ayat yang ke-12. Kita lihat dulu bagian yang pertama di ayat yang ke-9, bagian yang kedua. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa Yesus sendiri yang akan membela mereka, membela jemaat yang sedang dianiaya ini. Dan satu saat nanti lawan-lawan mereka akan melihat bahwa jemaat ini hidup dalam kebenaran dan Allah ada di pihak mereka. Lalu dikatakan aku mengasihi engkau. Nah, ini juga sebenarnya adalah penghiburan yang besar bagi mereka dan juga kita pada saat ini. Bahwa dalam menghadapi tantangan, kita mendengar sendiri bahwa Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Kita tidak luput dari pengawasannya. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kepada jemaat ini Yesus berjanji bahwa mereka akan dilindungi dari hari pencobaan atau masa kesukaran. Ada janji akan perlindungan Tuhan bagi mereka. Lalu dikatakan aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus akan datang segera. Seberapa segera itu? Seberapa segera itu? Itu adalah kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Ingat bahwa bagian kita adalah tetap setia dalam menanti Dia, seperti yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Terus melayani sampai Tuhan datang. Terus hidup di dalam ketaatan sampai Tuhan datang. Terus belajar untuk bertumbuh di dalam iman kita sampai Tuhan datang. Itu adalah kehendak Allah untuk kita menanti Dia di dalam ketaatan. Lalu dikatakan peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mereka tetap didorong untuk berpegang pada iman dan kesetiaan mereka. Bahwa berpegang kepada apa yang ada padamu. Bahwa terkadang mungkin keadaan mungkin baik, keadaan mungkin mendukung untuk kita begitu semangat di dalam iman. Dan kadang-kadang di situ kita kadang kendor. Kita kadang-kadang tidak melihat bahwa ini harusnya kita semakin bertekun di dalam iman. Saat justru segala sesuatu berjalan lancar. Sehingga kita perlu belajar dari jemaat di Philadelphia ini. Pesan yang diberikan kepada mereka. Yaitu memegang apa yang ada padamu. Pegang apa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu iman dan semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-13, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, di sini dikatakan barang siapa menang, atau menang artinya bertahan dalam kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Bahwa Yesus menjadikan mereka pelayan-pelayan utama di dalam bait suci Allah. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepada mereka yang setia. Dan berkat itu akan menjadi bagian mereka yang mereka nikmati secara kekal. Dan mereka akan dikuatkan dan kokoh di dalam Kristus. Kata soko guru ini artinya pilar. Dan ini satu gambaran yang cukup kuat bagi jemaat di Philadelphia, yang mana bahwa kota itu sering mengalami gempa bumi. Sehingga Allah menunjukkan bahwa ya meskipun saat mereka lihat bangunan fisik bisa runtuh karena gempa bumi, tetapi iman perlu untuk tetap kokoh di dalam Kristus. Dan saat Allah yang menopang kita, kita kokoh di dalam Dia. Lalu dikatakan, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku. Artinya bahwa mereka akan menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dan status mereka sebagai umat kepunyaan Allah terjamin dalam kerajaan sorga nanti. Nah, saudara, saya dorong untuk lihat lebih jauh di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 9 hingga 27. Tetapi kesimpulannya satu, bahwa mereka aman di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bahwa saat kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus, dan kita aman di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, dan namaku yang baru. Nah, ada satu referensi yang cukup menarik di sini di dalam Yesaya pasal 62 ayat yang kedua. Dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ini janji yang luar biasa yang diberikan. Sebagai penutup, saya ingin menarik satu kesimpulan yang saya kutip dari Warren Wiersbe mengenai kehidupan orang percaya yang bisa kita tarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, belajar dari kehidupan dan perjalanan jemaat di Philadelphia.
Ursus mengatakan demikian. Dalam kenyataannya, gereja pada saat ini ada dalam keadaan yang mirip dengan jemaat di Philadelphia. Sebab Allah telah membuka di depan kita banyak kesempatan dan pintu untuk melayani. Jika dia membuka pintu, kita harus mulai bekerja. Jika dia menutup pintu, kita menunggu. Di atas semua itu, kita perlu setia kepada dia dan melihat kesempatan yang ada untuk melayani dia dan bukannya melihat pada tantangan yang menghalangi. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan kita sekarang ada begitu banyak kesempatan untuk kita melayani, ada begitu banyak media yang bisa kita pakai, dan juga ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang perlu untuk kita lakukan adalah kita perlu peka terhadap tuntunan Tuhan dan arahan Tuhan. Ingat kembali juga bahwa sebenarnya hal ini juga bukan hanya berbicara soal aktivitas yang dilakukan, tetapi penekanannya yaitu kepada kebenaran firman. Saya ingin membuat satu keseimbangan di sini juga, bahwa banyak orang bisa melakukan banyak hal, tetapi juga kita perlu ingat bahwa saat kita melakukan itu dasarnya apa. Kita perlu ingat bahwa dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menggerakkan kita. Sehingga pengenalan yang benar akan firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu menjadi hal yang penting. Dan bagaimana caranya? Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ada di dalam doa-doa kita. Kita tekun dalam membaca, merenungkan, mempelajari, dan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat segala kesempatan yang Kau buka di depan kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan juga tolong kami untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga belajar untuk melihat apa yang menjadi dasar dari setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menolong setiap pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan, dan juga Tuhan Yesus Engkau menuntun menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.